Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inu ala umri wa bin salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus majelis taklim, pengurus yayasan Masjid Darul Muttaqin, serta bapak-bapak yang hadir pada malam yang cerah ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa bana sayyidina wa la tubzir tabzira innal mubadzirina kanu ikwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Bapak-bapak jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati Allah, melalui kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang menjauhi perbuatan mubazir dalam Islam. Perilaku mubazir sering diabaikan atau diremehkan oleh sebagian di antara kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga perbuatan ini menjadi suatu perkara yang dianggap biasa dan kerap terjadi dalam kehidupan duniawi seperti harta, benda, waktu, makanan, uang, dan lain sebagainya. Pandangan Al-Quran terhadap perilaku mubazir ditunjukkan berupa larangan dan ancaman, mengingat pelakunya disebut sebagai saudaranya setan, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang baru saja saya bacakan tadi, yang terjemahannya sebagai berikut. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari ayat 26 tadi, kata mubazir bersumber dari kata tabzir. Tadi bagian pada kata yang terakhir dari ayat ke-26 itu ada kata tabzir yang berarti pemecah belah. Kata mubazir dalam bahasa Arab bermakna pelaku dari sikap tabzir atau boros. Artinya mubazir adalah pemboros. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia ini yang bisa dibuka ya, di kamus, kata mubazir yang merupakan kata terapan dalam bahasa Arab ini juga menunjuk kepada pelakunya. Bila mengeluarkan harta kekayaan dalam jumlah yang banyak, nah ini ada perkecualian, akan tetapi pengeluaran ini dilakukan di jalan kebaikan tertentu dan ada manfaatnya, tidaklah dinamakan dengan tabzir atau boros. Jadi ada kalanya orang itu dia lebih banyak beramal
beramal, jadi daripada memenuhi kebutuhan yang untuk kesenangan dirinya, nah itu tidak bisa dikatakan sebagai tabzir. Tapi kalau harta atau uangnya itu dipakai untuk hal yang maksiat, nah itu bisa dikatakan sebagai tabzir. Misalnya untuk berjudi misalnya, atau untuk minuman keras, atau maksiat yang lain. Bapak-bapak jamaah Masjid Darul Mutakin yang dirahmati Allah, sejatinya mubazir itu berawal dari konsep seseorang mengelola rezekinya sesuai dengan pendapatan dan pengeluarannya, termasuk diantaranya zakat, infak, dan sedekah. Dalam perkembangannya, konsep mubazir ternyata dapat dipahami dari dua sisi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, konsep mubazir meliputi perbuatan dari pelaku pemborosan atau penghamburan yang dilakukan dalam bentuk fisik berupa harta benda, makanan, air, dan lain-lain, dan non fisik yaitu berupa waktu. Jadi kalau kita menghamburkan waktu itu juga mubazir. Dalam hal penghamburan makanan ini ya, termasuk penghamburan makanan itu kan sering kita lihat kalau kita ya di undangan resepsi gitu kan, kalau prasmanan tuh sering ada banyak makanan yang dibuang, atau ya dalam acara-acara formal maupun informal gitulah ya, yang sering kita jumpai seperti itu. Mudah-mudahan enggak banyak. Dalam hal penghamburan makanan, negara kita ini menurut UNEP, United Nations Environment Program, ini adalah lembaga PBB yang menangani masalah lingkungan hidup, Indonesia masuk 10 besar dunia penghasil sampah makanan, sekitar 14 juta ton per tahun. Ini data bulan Juli 2024. Ini sebenarnya data tahun 2023. Untuk 2024 belum ada. Bahkan data dari pemerintah ini, sistem pengelolaan sampah nasional, sampah sisa makanan di negara kita ini berjumlah 41,6% dari 69,9 juta ton. Itu hampir 70 juta ton. Jumlah terbanyak itu dari sampah rumah tangga. Sedangkan sampah plastik itu sekitar 18,71%. Apa dampaknya sampah makanan ini? Dampaknya adalah pemanasan global, karena sisa-sisa makanan itu akan terurai itu menjadi gas metan atau CO, ada metan yang bisa kalau itu dijumlahkan secara global itu bisa berpengaruh pada lapisan ozon. Dan dampak lain adalah munculnya limbah beracun dan krisis pangan. Ini yang menarik ya, tentang 10 besar negara yang penghasil sampah makanan yang saya kutip dari UNEP ini. Ternyata Cina itu menduduki urutan pertama, jadi 108,67 juta ton. Disusul India 78,19 juta ton, Pakistan 30,75, Nigeria 24,79, Amerika Serikat 24,72, Brasil 20,29, Mesir, Indonesia, Bangladesh, dan Meksiko. Ini jumlah Indonesia ini untuk tahun 2023 ini sudah turun. Kalau tahun 2022 itu jumlahnya sampai 20 juta ton. Nah, banyaknya sampah makanan ini sebenarnya ironi, karena di Indonesia itu angka stunting itu masih cukup tinggi. Jadi sekitar survei tahun 2022 itu 21,6% dari balita seluruh Indonesia itu menderita stunting. Bahkan waktu kami jadi pengurus RW itu di Mektiharjo Kidul saja itu ada 25 ya, tapi RW 17, 18 nggak ada. 25 anak itu menderita stunting. Dan ini memang sebuah ironi. Ini gambaran saja.
betapa kita jangan sampai membuang atau menyia-nyiakan makanan yang kita manfaatkan. Sementara secara khusus konsep mubazir diartikan menurut Al-Quran yaitu tindakan pelaku penghamburan atau pengeluaran terhadap harta yang digunakan untuk perbuatan maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mudarat. Dalam surat Al-Isra ayat 27 tadi, orang-orang yang pemboros, itu sering disebut israf, dikenal sebagai saudara dan pengikut setan. Di sini dikatakan barang siapa menggunakan kekayaan dan harta di luar ketentuannya, maka ia telah terlibat dalam perbuatan setan dan bersikap takabur. Perbuatan boros biasanya ditunjukkan dengan gaya hidup materialistis dan hedonis, yaitu gemar berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, uang maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Dengan terbiasa berbuat boros, seseorang bisa saja kurang peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Sulit membedakan antara yang halal dan yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Salah satu gejalanya adalah tren flexing di media sosial, di mana menampilkan orang yang suka memamerkan kekayaannya, meskipun ada sebagian yang didapat dengan jalan yang tidak benar. Jadi dulu pernah ada suatu kasus ya, jadi ada yang namanya Crazy Rich. Jadi mereka pamer harta atau kekayaannya, dan ternyata itu untuk memancing anak-anak muda supaya bermain trading. Yang ternyata trading itu adalah semacam kedok saja, yang itu adalah judi. Sudah banyak yang dirugikan, dan ini memang sangat merugikan orang lain. Larangan bersikap seperti ini telah tercantum dalam surat Luqman ayat 18 yang bunyinya sebagai berikut: wala tusa'ir kaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Bapak-bapak jamaah masjid Darul Mutakin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk hidup sederhana dan hemat. Karena jika semua orang menjadi boros, maka bukan tidak mungkin suatu bangsa ini bisa rusak, bahkan negara akan hancur karena keserakahan sekelompok orang. Ya, baru-baru ini kita lihatlah betapa serakahnya sekelompok orang. Bayangkan misalnya laut saja sudah bisa dikapling, nanti danau dikapling, sungai dikapling, semuanya semacam tidak terkendali. Adapun cara agar terhindar dari sikap mubazir ini diantaranya: yang pertama, menanamkan pendidikan dasar di keluarga terkait pemahaman bahwa seorang pemboros merupakan saudara setan. Hal ini dapat ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sedari kecil, sehingga anak akan terbiasa untuk menjaga dirinya dari mubazir. Saya dulu waktu kecil ya ditanamkan gitu, jadi jangan sampai makan itu dibuang, jadi harus dihabiskan. Kalau nggak habis misalnya, ya jangan ambil banyak-banyak gitu. Jadi ya itu caranya. Tapi itu memang nggak mudah, karena biasanya latar belakang orang itu tidak sama. Ada yang sudah terbiasa, ada yang tidak. Yang kedua, membangun rasa simpati dan empati kepada sesama muslim. Jiwa tolong menolong yang sudah lahir dari kecil akan terus menjaga mereka dari sikap mubazir. Berpandangan bahwa hak orang lain pun terdapat di harta yang kita miliki. Yang keempat, selalu mengingat bahwa semua harta itu adalah pemberian Allah dan sekaligus merupakan amanah darinya.
Yang kelima, membiasakan diri untuk selalu merasa cukup, sehingga nafsu akan kepemilikan harta yang berlebihan bisa terus diredam. Adapun menurut Al-Qardawi, perbuatan yang dapat menghindarkan diri terhadap sikap mubazir adalah dengan menjauhi hutang tanpa keperluan yang mendesak, apalagi hanya untuk bersenang-senang. Kemudian menjaga aset utama yang dimiliki sehingga demikian dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang. Selanjutnya menjauhi hidup bermewah-mewah dan cukup dengan kesederhanaan sesuai takaran kemampuan. Meskipun perkembangan teknologi saat ini sudah maju, di mana pemborosan barang itu yang sudah tidak terpakai itu mampu diatasi dengan teknik daur ulang, dan itu bisa menjadi barang-barang yang bermanfaat ya, seperti sehingga tidak terbuang sia-sia, misalnya untuk bisa jadikan bahan bakar, sepatu, jas, dan lain-lain. Tapi hal itu masih terbatasnya karena alat-alat itu memang harganya mahal. Bapak-bapak jamaah Masjid Darul Mutakin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukuri segala jenis rezeki, harta, waktu, kesehatan, dan lain-lain, sehingga dapat terhindar dari perilaku mubazir, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittazanna rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, semoga penjelasan kita ini bisa bermanfaat bagi kita, dan juga semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.